Hai, kita kemana? Jogja, mampir kita ke Jogja. Kita Jogja, Jogja. Kita ke Jogja. Iya. Hei, di mana kita? Di mana kita? Jogja. DIY Jogja. Ngale apa, Mai? Ngale gudag kan? Hah? Ngale gudag. Ngale candi. Tadi Bali Pak candi ya. Banyak ada candi. Cek kita. Lewat. Nah, wih, makan kita. Udang. Makan. Wih, enak apa makan. Ngombe. Wih, konyang sama ai đây. Wih, konyang nè Phương. Jangan kita dipikirin dulu, utamain kerjaan. Ya, saya cuma ingin Kita udah sampai di Malioboro. Di sini lumayan cukup ramai ya. Kita lagi foto-foto di icon. Ya, ini salah satu mall legend di Malioboro, namanya Plaza Malioboro. Tuh, di sini spot foto-foto, guys. Di sini spot foto-foto yang ada Plang Malioboro. Jadi di sini juga ada beberapa fotografer. Kita juga tadi ini ya pakai jasa fotografer ya. Ya, jadi kita saling inilah ya, saling menghidupkan ekonomi di sini. Ini penampakan jalan Malioboro. Sepanjang jalan itu ada delman, ada becak. Cuman kita memilih jalan kaki supaya lebih sehat lagi. Ya, di sini cuacanya lumayan panas, guys. Panas banget. Jam segini sih di sini udah jam 6:30, mungkin di Denpasar udah 7:30. Tapi di sini masih panas banget. Di sini masih 5:30. Dulu ya, sabar ya. Unai. Gimana perasaannya, Jogja? Senang. Senang? Mau brewok kartu Pokemon. Pesan apa kita nih? Pesan apa nih? Nah. Woi, pesan apa nih? Tengkleng. Pesan tengkleng. Sapi. Tengkleng. Ini Mbak. Aku mau live Tengkleng. Wih, semua senang makan tengkleng. Ini apa namanya? Apa ini? Sate yang mana? Wih, kita makan sama Bunda Hara. Makasih Bunda Hara. Tekor. Tengkleng sama apa? Tongseng. Mas. Lihat kita lanjut ya, edit. Tinggal satenya belum ya? Oh iya, ada sate ya. Unai. Oh ya, Nay. Makan apa Nay? Spaghetti Nay? Dari tadi spaghetti itu apa mah? Budak. Oh budak. Bantas ini apa? Mama budak kan ya. Wih, di mana kita? Kita ke Jogja, kita ke Jogja. Borobudur. Hai.
Hai. Hai. Karena 10.000 per payung. Karena memang jam setengah 10 ya. Oke, jadi nanti kita jam 10 maksimal sampai jam 11. Habis turun dari candi mau sampai surut boleh, yang gudang tidak boleh. Oke, yang terakhir 1, 2, 3, 4. welcome to Candi Borobudur. Wih, payung gal ya, umbrella gal. Umbrella gal. Ini mau foto lagi sini tengah. Om Nama Buddha. Nih, lihat. Ya gitu ya. Mas itu boleh istirahat, sambil minum-minum boleh ya. Sambil istirahat minum boleh ya, jangan ditahan. Oke. Jadi Bapak Ibu kita sudah sampai tingkat 1 ya, karena candinya ada 10 tingkat. Jadi ini tingkat 1 ya. Ya. Ini disebut goro, ini artinya wihara, tempat suci, tempat ibadah. Kalau budur artinya atas tinggi. Borobudur ini tadi di atas gunung, jadi nanti Bapak Ibu naik tangga ya kurang lebih 100 tanah tangga. Tapi tidak berkurang 10 ya. Oke. Jadi Borobudur di atas gunung, namanya gunung di sekitar patung batu kecil baru di alasnya di kota Mataram sudah didapatkan batu dan bangunan. Yang kedua, daerahnya strategis. Yang tiga ini pas di tengah-tengahnya Jawa Pusar. Ada 10 tingkatannya 1 sampai 6 dari 1.200 tahun. Yang kedua bencana alam. Yang tiga ini perbuatan manusia. Contohnya dindik-dindik siapa ini bisa turun, maka kita pada lumanan. Oke, kita bisa lihat tinggal 1 ini ya, karena dampak itu mas. Ujung ini nggak komplit. Itu gara-gara kena gunung Merapi tahun 6. Yang kedua sebelum merdeka ini dicuri orang itu hadiah untuk oleh-oleh. Nah ini yang kayak dari gajah ini saluran air. Ini cinta lingkungan, jaga bumi, jaga jarak. Kalau selatan ini suka menolong. Kalau barat amin-amin meditasi. Sampai 6 berupa datu materi, 7 sampai surga. Oke, tengok sini sebentar ya. Kasih. Jadi ini tinggal 1 ya. Tinggal 1 terkenal hukum Parma sebab akibat. Di sini ada reincarnation for as a human being and in a bad condition. lagi. And originally in this area consists of one farm in 18. Sudah di ini dari zaman dulu filosofi hidup. All activities here. Message, good action, difficult to follow. Sekarang bab yang baru ada paku yang asli tidak ada. Message in this one smart control. Our love of all attachment. Oke, bisa. Different. Menolong melawan. Lanjut. Ini asli saluran air gorong-gorong. Dulu kalau hujan airnya lewat sini. Tapi sekarang pakai yang baru bawah tanah sini. Panas. Dari agama Buddha. Nah, Siddhartha itu yang ini ya. Nah, Raja Sudadana ibunya Dewi Maya. Ini berasal dari Nepal. 120 gambar lahir sampai mengajarkan agama Buddha. Tapi kalau meninggal wafat enggak sih, tapi di India. Kalau ini khusus Siddhartha, yang banyak adalah pengikutnya orang kaya, orang miskin, petani, pedagang, boleh belajar tentang agama. Contohnya ini orang-orang kaya digambarkan ini baru sedekah.
Hai, Unai. Unai, nggak ada Pak. Ini Bapak Ibu ya, kalau dilihat ini patungnya itu rambutnya keriting ya. Itu karena dulu habis bata Bu. Itu view bukitnya menoreh. Kalau di Jakarta namanya Universitas Gunadarma, tapi sini terkenal dengan nama Bukit Menoreh, Tumpeng Menoreh. Tinggal bebas acaranya ya. Nah, kami biar banyak fotonya ya. Oke, Bapak Ibu kita sudah sampai di sini. Ini tinggal 6 menit bedanya. Semuanya kecil-kecil ya, kayak lonteng-lonteng. Tapi kalau tingkat 7, 8, dan 10 ini stupanya sudah gede-gede, berlubang-lubang. Nah, ini kalau di dunia siku-siku banyak masalah, banyak ujian. Kalau nirwana ini mah nirwana. Yang gede kosong karena nggak ada isinya, itu nggak ada gambar, itu rumah Tuhan tinggi posisinya. Yang gede pernah disambar geledek ya, nah, maka itu dikasih antena penanti. Oke, ini di nirwana. Orang dulu sebelum kopi pada pegang-pegang ya, tapi sekarang enggak. Om Namo Buddha, Om Namo Buddha, Om Namo Buddha, Om Bapak dulunya apa ya? Kamu mau nggak? Kok kayak gini loh? Kok bisa? Habis. Nah, sini kamu. Gini aja sini. Kamu nanti tangan kamu gini ya. Yang sampai sekarang diberi nama Pohon Bodhi. Pohonnya yang pojok itu ya, yang nanti yang agak merangga itu namanya Pohon Bodhi. Tak. Yuk, jalan biasa yuk. Kita kayak bikin video. Dari mana? Pegangan di tangga, pegangan. Ya. Ini juga bagus sih. Oh iya. Belum dapat kita ini. Hah?
Aduh. Pania, nah. Ya. Papa kontrol pakai ini dulu. Naik. Set. Maju. Tas. Biar kelihatan berdua. Nanti hilang sinyal deh gitu. Ini muter lihat ya sampai. Ini muter ke sini. Oh. Ini ke sini muternya sini. Udah. Lalu. Kakak apa nih kak? Gudeg. Rawon. Enak kak? Enak. Apa tadi mamnya? Udah. Gudeg ayam. Wih. Mama apa tuh ini? Ini Soto. Ini gudegnya enak mah. Enak aja. Ternyata di warung-warung kayak ini jangan. Ibu aja, saya masih ada. Aman. Naik. Next trip kita. Apa tadi beansnya? Avatar. Ngopi. Mah, minumnya enggak gitu biar nggak habis. Ujung-ujungnya ramen. Ujung-ujungnya ramen. Papa sama nggak mau naik? Udah ya. Hai guys. Dipersilakan untuk rombongan dari SMK Utama Tangerang Selatan mulai naik ke sudah Cipata. Mohon dipersiapkan berikutnya rombongan. Kita main chip. Hai. Ayo gas. Hati-hati Pak Sopir. Mentari pagi mulai menyala, suara knal
knalpot pecah suasana. Jalan panjang memanggil jiwa, tak ada takut, tak ada ragu di dada. Helm terpasang, mesin bicara, debu jalan jadi cerita. Kali Cendol namanya, ini kedalaman dulu sebelum Merapi itu 60-an meter, tapi nggak cukup menampung lava dari Merapi, akhirnya penuh dan meluap. Dan luapan itu berperkampungan dengan tempat yang 2010 yang paling besar, paling besar. Sepanjang zaman. Karena 4 tahun paling dasar 2010. Kalau yang 2006 kan Mbak Majan nggak mau keluar, tapi waktu 2006 dia selamat. Habis itu dia masuk bintang iklan itu baru Iya, iya, iya. Nah ini terus ini dia ngantri mau ngambil apa, ambil pasir itu dijual. Oke, Pak. Ini udah ada yang atur ya. Belilah, Pak. Beli satu truk ini 1.000. Itu masuk ke desa. Berapa ke desa? nanti masuk ke ini kan penambahan ini menggunakan alat berat dari kecil itu nanti yang mulai warga besar. Itu kali Gudau sengaja didalamkan itu tujuannya nanti seandainya terjadi letusan diragakan di sana. Tapi letusan itu hanya berupa awan panas. Nah, karena yang letusan berupa awan panas di atas sini dulu adalah tempat camping dan tempat wisata, kita dibangun bunker pada tahun 2001 dibangun, 2005 disusulkan dan 2006 Gunung Merapi muncul lagi. Namun di tahun 2006 itu letusan Merapi selain awan panas disertai Hai, ketemu tasnya. Anaknya Panyol ya. ini kan ada yang keluar ada yang masuk, jadi di dalam pun juga nggak terlalu lama. Buat dari besi, di atas besi ini di dalam sini ada belakangnya. Jadi seandainya awan panas yang melintas di kawasan kami suhu di dalam akan dingin. Tapi karena pada tahun 2006 yang dingin bangunannya dalam lava, akhirnya dua awan panas itu tidak bisa keluar. Karena itu masuk waktu juga lewat itu yang sama. Dan lupa tutup. Ya. Sepertinya nggak ada, tidak ada Lava itu kalau sudah dingin menjadi batu Pasir. ini bisa digunakan untuk bangunan. Jadi sekarang lava itu pada dijual. Jadi pasir. Adanya tol di era Jokowi itu ya karena adanya di tol itu murni dari pasir. Ini dulu waktu masuk besar ini, waktu masuk ini berbentuk kayu. Tapi kan yang sudah masuk jadi bentuk kayu. Nah ini di sini sekarang nggak lava sebenarnya. Lihat gak? Ke depan. Kalau lava aja di atas. Ruangan apa tuh? oksigen. Itu yang penting Pak, dinikmati. Bapak asli mana? Saya nanti kampung Bang Marijan. Jauh.
kita dalam kawasan Batu Nah ini kan termasuk hubungan keluarga yang pernah balik. Nah, balik. Ada yang balik tapi nggak berapa ya. Ada juga kalau lebih dari 10% ya ini juga. Oh, ini saya balik. Ya karena rata-rata warga sini itu punya sapi. Jadi pengennya wisata namanya ada Lombok Kastil. Foto di dalam itu juga termasuk di daerah zona merah namanya Jatinegara. Hanya ini juga di Ini sapi yang kena awan panas. Sapi yang kena awan panas. Sapi ya? sapi yang mati. Di sini ada 370. Ini sapi yang mati itu didata nanti. Tapi kalau di Indonesia ini di Klaten di dekat pasar tergantung. Nah ini termasuk adanya gambaran bahwa dulunya di sini memang termasuk daerah desa wisata. Ini di Bali reong namanya, Pak. Reong. Nah, ini Bonang. Kalau di Bali masih padat sekali ini tradisinya. Nah seperti ini di saat terjadinya letusan Merapi tahun 2010 itu kebanyakan yang diletuskan berupa awan panas atau wedus gembel. Wedus gembel. Nah kalau orang sini memanggilnya wedus gembel karena kalau kita lihat ini kayak bulu kambing. Bunker tadi itu dibuat hanya untuk perlindungan dari ini wedus gembel, bukan untuk yang merah itu bukan, tapi hanya untuk ini asamnya. Nah, bunker tadi seperti ini, ruangan lindung darurat, ruangan lindung dari awan panas, tapi ternyata yang sampai bunker lahar lavanya. Nah, akhirnya 2 orang terjebak.
dan tidak bisa keluar dan meninggal di dalam. Ini kan setelah beberapa bulan ya, jadi dikeruk lehernya. Nah ini jalan kalau mau menuju ke bunker, ini sebelum dan ini sesudah. Jadi 2006 lava itu juga sudah meluap. Mas ya. Nah di sini kebanyakan rumah adalah rumah limasan, rumah Jawa menggunakan tiang. Ini tiangnya sampai kebakar oleh asap. Nah dan kita juga ada di sini sekarang. 7 kilo dari Merapi. Dekat banget nih. Ya, ini Merapinya kita ada di sini. Kalau bunker tadi di sini. Tapi di sini nggak ada tulisan bunker. Nah, ini 10 kilo udah masuk daerah KRB, yaitu kawasan rawan bencana. Masuk daerah zona merah. Lava dari Merapi mengikuti Kali Gendol tadi sampai Argomulyo Cangkringan. Sampai bawah. 15 kilo. Nah ini di saat terjadinya COVID kemarin, Merapi juga menghembuskan atau mengeluarkan awan panas. Asap itu ada yang membentuk muka. Jadi kalau kita lihat ini kayak Semar. Ya. Ini anak-anak dari Semar ya, ada Petro dan Gareng. Sang yang sada palon. Semar tapi mendadak. Sada palon yang Kambo. Sabtu balon naik janji. Wah, ditunggu janjinya. Letusan juga berbeda, ada yang ke bawah, ada juga yang ke atas. Kalau yang ke bawah ini lebih berbahaya. Kalau kita di bunker tadi itu ada letusan ke bawah, itu tergantung kecepatan kita. Jadi kalau kita larinya pelan ya kemungkinan bisa kena. Tapi kalau letusan ke atas, nah itu lari pun mungkin selamat. Nah, dan ini kalau dilihat malam hari itu adalah merah, lava pijar. Itu bayangin batu meleleh loh, berapa 5 panas. November 2010 terjadi letusan adalah jam 12 malam lewat 14 menit malam hari. Jam ini kenang-kenangan dari puskesmas karena yang punya rumah ini rumah Andri. Kalau ini gigi sapi. Rahang sapinya ya. Nah, sapi yang mati nanti diukur, kalau nggak dikubur dibakar karena biar tidak menimbulkan penyakit. Nah ini rumah Mbah Marjan letusan pertama tanggal 26 Oktober. Nah ini ada mobil yang mau sebut Mbah Marjan yang tadi saya ceritakan. Ini adalah relawan, namanya adalah Tutur Prianto sama Juniawan Mahyudro, relawan dan wartawan PMI. Dia pertama kali menyelamatkan warga, lansia, balita, ibu hamil, dibawa turun menggunakan mobil, naik turun. Pada saat itu terakhir dia kembali mau jemput Mbah Marjan. Mbah Marjan tidak mau, terjadi letusan, 2 orang meninggal. Itu sudah ada fenomena sama. Kota Jogja tidak kena hujan debu, salju. Nah, akhirnya tingkat ketebalan mencapai 3 cm. Nah ini orang-orang yang mereka mengira letusan itu nggak besar. Jadi mereka itu sebenarnya nggak percaya bahwa Merapi itu akan terus besar. Karena sebelum 2010 letusan hanya sampai di bunker. Akhirnya kan terjadi letusan itu dia nggak percaya kalau akan ada letusan besar. Karena nggak percaya mereka nggak mau mengungsi. Namun begitu dia mendengarkan letusan, akhirnya dia takut, minta tolong di saat terjadi letusan. Ini dimasukkan dalam truk. Itu udah meninggal ya? Kondisi meninggal itu enggak? Belum, kalau ini masih selamat. Tapi mukanya itu udah kena debu. Ya sebagian kena duka yang seperti ini. Tapi Itu muka bakar. Ini kena lumpur panas. Jadi ini begitu diusap mengelupas. Putih semua ya? Karena itu termasuk lumpur panas. Jadi waktu meletus yang besar ada asap panas, ada juga hujan yang malam hari itu. Jadi udah wah ngeri. Pokoknya udah kayak kiamat. Membayangkannya seperti itu. Apa gimana? Waktu itu aku udah tidur di pengungsian, tidur di bawah tenda. Saya terbangun di jam 12 malam karena terjadi letusan itu jam 12. Suaranya Itu besar hujan, Pak ya? Hujan itu suaranya lain Pak. Berarti Sampai ngandung lumpur. lumpur ya? Nah, Debu itu kena hujan ya? betul. Anak istri saya tidur di SD di tempat sekolah. Waktu itu musimnya di sekolahan, kalau saya di lapangan. Di lapangan itu dibuatkan tenda. Saya tidur di lapangan itu. Nah, begitu terjadi letusan itu kan atap itu dipukul, terus saya keluar. Tangan ini saya keluarkan dari tenda si mobil itu lumpur. Nah, lama kemudian saya lari bergabung sama anak istriku. Keduanya orang di jam 12 itu terbang
Saya mau lari turun, pokoknya saya mau turun. Nah, saya dihentikan sama relawan. Mas mau kemana? Saya mau turun. Jangan turun. Ini pokoknya semua harus kumpul di sini. Karena ini di jalan banyak pohon yang tumbang karena keberatan yang namanya lumpur. Akhirnya saya pun tahan di situ. Paginya itu lumpur sekembali. Itu baunya sudah belerang semua. Enggak keracunan, itu memang Kan yang penting dia bukan gas ya. Jadi karena dia larut di lumpur ya. ya. Nah, ini warga yang dulu tinggal di kampung Marjan ini tinggalnya di seperti rumahnya ukuran 6 meter di bawah. Oh, yang dibikin kan. Ya, sebelum ini dapat ini dulu sementara, hunian sementara. Itu baru minta. Nah, ini suaminya meninggal. Iya, sampai sana. Cara kuburnya masih sekarang ini di Masal. Ini yang di 15 kilo lebih banyak korban yang belum ditemukan, dia juga ya tidak dapat dikenali. Akhirnya di saat dikubur namanya nggak ada perbedaan. Kalau ini dulu serakan di mana-mana. Ada juga yang masih hidup, baru langsung tapi masih hidup, kulitnya mengelupas. Wah, berarti panas sekali ya. Panasnya. Termasuk beruntung dia sapinya itu ya. Tapi dia hidupin saja. Nah, ini ada defender, ada mesin putih, semuanya sudah mengalir karena ini bahannya dari plastik. Dan itu juga ada foto-foto di saat orang-orang yang pada saat itu Merapi itu melarikan diri, padahal mereka di bawah menyelamatkan diri di pagi harinya, yaitu wajahnya kelihatan kena lumpur debu. Sudut apa? Jarak pandangnya kecil banget ya? Ya, jarak pandang seperti itulah, gelap kayak yang di tengah yang membagikan masker. Nah, itu yang di bawah itu melibarkan bendera itu sebenarnya biar yang lewat itu nggak terlalu kencang. Soalnya kalau kencang nanti jarak pandang semakin gelap. Kalau lava tadi kan jadi pasir. Nah, ini di saat terjadinya letusan yang rumahnya dekat dengan Merapi, mereka cepat-cepat lari evakuasi, menyelamatkan diri. Ada juga yang sedang menonton kondisi letusan-letusan itu seperti apa. Kalau letusan itu ke bawah, mereka tentunya harus cepat-cepat lari. Ya harus ada yang memperhatikan itu ya. Nah, ini 15 kilo, nggak bayang loh. 15 kilo semuanya sudah menjadi lautan lava. Apalagi yang jarak 1 meter ya. Ya. Ini di 15 kilo ini banyak korban yang belum ditemukan, namun pada akhirnya harus dicari menggunakan tank karena ini tempatnya panas. Jadi nggak mungkin kalau menggunakan roda biasa. Berarti setelah 1 hari ledakan itu berarti pasir itu apa namanya, tanah itu panas masih Pak ya? Masih panas, masih panas. Di atas bunker tadi ada 1 tahun 1 tempat yang masih mengeluarkan asap. Wih. Yang ada di sini. Nah, ini 2024 juga terjadi longsoran lava arahnya ke daerah Jurang Jeru. Ah, gelas saja bisa meleleh Pak. Ini baru kena asap. 2023, 2024. Wah, ini tempat lilin ya. Ini bisa meleleh, tapi kalau ini nggak bisa. Kalau ini panasnya nggak lebih dari 1000 derajat. Ya keramik ya. Ya, kalau ini Kaca cepet, ya. kaca meleleh. Nah, setelah Kita kemana sekarang? tinggal pulang Pak, selesai. Oh, selesai balik ke base. Ini kita muter, ini jadi kita ini menyusuri perkampungan. Ya. Oh, di sini desanya daerah mana? Oh ini ya, ini kena letusan ya? Ya, ini dampak letusan Merapi. Wah, ada juga yang masuk dari sini ya. Ada juga yang masuk dari sini.
Terus harusnya mas. Apa? Loh, Udah masam. tadi saya tanya, boleh nggak dibungkus? Weekend nggak boleh dibungkus? Sini ya. Nama apa tuh? Nanti bilangnya meja 58. Kita Fotoan di mana dong? nah kelilingin dulu. Ya jalan dulu. Yuk. Brahma ya nama nama Brahma nama Brahma ya nama Brahma ya nama Brahma ya nama Brahma ya nama. Dan sekarang foto balikkan kamu. Udah 500 subscribernya deh. Wih keren. Wih gimana asik hari ini? Asik. Capek? Capek. Wih kakak gimana ngeditok tadi? Seru. Guys, iya anak papa yang cantik. Hai. Ayan, Wih.
Tak video ini. Woi. Hai. Wih, Keren keren. banget guys. Wih. Pokoknya tidak nyesel kan. Wih. Mama mau jalan. Bawa Lebih alami ya. Oh ya. Enak banyak, apa nih? Kok enak? Ya belum, berarti saya sama Apel ya. Sate enggak tahu. Belum. Wih, banyak banget maem lu. Sate kelata. Sate kata.
Hai guys. Hai guys. Selamat makan guys. Ini sop naskleng. Oh ini nasi goreng. Oh.